Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Yunikasari, seorang guru sejarah di SMA Negeri 1 Pacitan. Saat ini sedang mengikuti PPG di Universitas PGRI Yogyakarta. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya ya. Semangat. SMA Negeri 1 Pacitan. Jaya. Luar biasa. Oke, tepuk tangan kelas 15. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih untuk ketua kelas. Berikutnya, seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran, kita akan mengaji. Untuk pertemuan kali ini, silahkan kalian keluarkan Al-Qur'annya. Kita mengaji dimulai dari surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 5. Silahkan kalian persiapkan, ya. Kita mengaji dulu surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 5. Silahkan dipersiapkan. Kita mengaji bersama-sama yang akan dipimpin oleh Fadil. Oke, sudah siap? Oke, silakan Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asamsu wal qamaru bihasbus husban, wa najmu was sama sajaru yasjudan. Oke, terima kasih anak-anakku. Oke, alhamdulillah berdoa telah selesai. Kita sudah mengaji. Terima kasih anak-anak sekali lagi. Mudah-mudahan pembelajaran pada pertemuan pagi ini berjalan lancar. Kalian mendapatkan skor maksimal, nilai maksimal. Amin ya robbal alamin. Oke, berikutnya silahkan kalian mempersiapkan ya untuk buku-buku dan seterusnya. Tetapi sebelumnya coba saya absen terlebih dahulu. Sudah absensi terlebih dahulu untuk kelas 10-5. Mbak, saya absen dulu ya. Yang pertama Aliandra. Oke, hadir. Anjeli, Diva, Fadil, Hani. Oke. Ivan, Hairunisa, Melinda, Muhammad Nasro, Muhammad Rafi. Oke. Natasha. Berikutnya Nindya, Nisma, Raihan, Rifdah. Oke. Berikutnya Shani. Dan yang terakhir Zahra. Oke, berarti masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, untuk berikutnya silakan kalian berdiri semuanya. Oke, semuanya. Coba untuk mengecek kelengkapan atribut silakan. Ya, kalian cek mulai dari kelengkapan mulai dari sepatu, kemudian ikat pinggang, dasi dan seterusnya. Apakah kalian sudah menggunakan sepatu warna hitam hari ini? Sudah menggunakan ikat pinggang semuanya? Sudah menggunakan dasi semuanya? Alhamdulillah, kalian bisa duduk kembali. Terima kasih. Nah, untuk berikutnya, hari ini apakah kalian sudah piket anak-anak? Sudah membersihkan lantai kelas? Alhamdulillah. Nah, dan yang terakhir, silahkan keluarkan buku paket sejarah, LKS sejarah, dan juga buku tulis atau catatan. Ini pertanda bahwa pembelajaran sejarah akan segera dimulai. Nah, untuk pertemuan hari ini sebenarnya melanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Di mana untuk pertemuan minggu lalu, kalian telah sampai pada materi berkaitan dengan masa pra-aksara. Coba anak-anak, siapa yang masih ingat berkaitan dengan definisi masa pra-aksara? Coba angkat tangan. Pra-aksara. Oke, Anjeli.
Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Angeline. Oke, masa di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Jadi anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk materi ini bisa kalian cari, kalian cek di LKS atau buku paket ya. Silakan dicek, dibuka LKS-nya, dicari materi asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Sudah? Sudah dicari? Oke. Anak-anak, masih ingatkah kalian berkaitan dengan kehidupan masa pra-aksara? Nah, nanti untuk materi sebelumnya berkaitan dengan kehidupan masa pra-aksara, ini ada kaitannya dengan asal-usul nenek moyang berkaitan dengan proses migrasi. Kalau pada masa pra-aksara, nenek moyang kita melakukan proses migrasi ini dari cara yang paling sederhana. Coba siapa yang masih ingat mengapa pada masa pra-aksara masyarakatnya sering melakukan proses nomaden atau migrasi atau berpindah-pindah? Alasannya kenapa kira-kira ya? Mengapa masyarakat pra-aksara sering melakukan proses migrasi atau berpindah-pindah? Alasannya karena, iya betul sekali. Ya, yang pertama berkaitan dengan sumber makanan. Jadi jika sumber makanan di satu lokasi telah habis, maka mereka akan berpindah mencari ke lokasi yang lain. Mengapa demikian? Karena mereka hidup secara food gathering atau mengandalkan alam. Apa-apa yang disediakan oleh alam yang mereka konsumsi atau mereka makan, mereka belum mampu memproduksi makanan sendiri atau food production. Itu yang pertama ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Diva. Nah, yang kedua alasannya apa? Mengapa masyarakat pra-aksara sering melakukan proses perpindahan atau nomaden? Alasannya apa, Nana? Oke, betul sekali. Berkaitan dengan adanya serangan musuh atau hewan buas. Karena mereka masih menyatu dengan alam, maka tidak heran jika keberadaan mereka seringkali terancam oleh musuh atau serangan hewan buas. Tepuk tangan untuk Angeline. Oke, ada lagi barangkali mengapa pada masa pra-aksara masyarakat sering melakukan proses migrasi atau perpindahan. Nah, migrasi ini nanti akan kita kita kaitkan dengan proses migrasi nenek moyang bangsa Indonesia. Ada lagi anak-anak kira-kira? Oke, karena adanya bencana alam. Untuk jenis bencana alamnya berupa apa kira-kira anak? Betul. Jadi iya, ada beberapa alasan tadi ya. Jadi untuk yang ketiga alasannya, mengapa masyarakat pra-aksara sering melakukan proses migrasi? Karena adanya bencana alam, ya, aktivitas erupsi atau vulkanik gunung meletus. Yang kedua bisa aktivitas tektonik, gempa bumi bahkan tsunami. Ketiga hal inilah yang melatar belakangi masyarakat pada masa pra-aksara untuk melakukan proses migrasi atau perpindahan. Oke, ini kalau untuk materi sebelumnya. Nah, untuk materi hari ini ada kaitannya dengan proses migrasi nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi proses migrasi nenek moyang bangsa Indonesia itu dimulai dari hal yang paling sederhana. Jadi mula-mula mereka melakukan proses migrasi dengan cara menyusuri arah aliran sungai. Itu satu. Catat ya. Oke, yang kedua, selain menyusuri arah aliran sungai, yang kedua adalah dengan menyusuri garis pantai. Dan yang ketiga, karena ada perkembangan di bidang teknologi navigasi, mereka melakukan proses migrasi dengan menggunakan perahu. Perahu ada 3 jenis, ada perahu, lesung, bercadik, dan tak bercadik. Coba kita bahas mulai dari yang pertama dulu ya. Oke, jadi yang pertama, mula-mula masyarakat atau nenek moyang kita melakukan proses migrasi dengan cara menyusuri arah aliran sungai. Coba berikan alasannya. Mengapa Bunda, nenek moyang bangsa Indonesia ketika melakukan proses migrasi ini menyusuri arah aliran sungai? Alasannya kenapa kira-kira? Karena ada gula, ada semut. Di mana lokasi yang subur banyak orang mengunjungi. Bayangkan saja anak-anak, ketika masyarakat ya atau nenek moyang kita menyusuri arah aliran sungai, itu ada banyak sumber makanan. Ya, ada air di sana, sumber makanan dari sungai, dan juga alat atau artefak. Begitu nggih? Oke, dan yang kedua, setelah menyusuri arah aliran sungai, untuk perkembangan berikutnya adalah dengan menyusuri garis pantai. Anak-anak, beberapa pertemuan yang lalu kita baru saja mengunjungi Geopark ya. Oke, masih ingat? Kalian di sana menemukan sebuah fosil. Ya, namanya adalah Kyoken Modinger atau nama lainnya apa, anak? Kyoken Modinger berupa
Iya, sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Tepuk tangan untuk Rake. Oke, gerakan Modinger ini berarti menunjukkan bahwa masyarakat pada masa perang nenek moyang kita sudah melakukan proses migrasi, tidak hanya menyusuri arah aliran sungai tapi mulai menyusuri garis pantai. Ini dibuktikan dari penemuan apa? Makanan berupa gerakan Modinger atau sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Nah, seiring berjalannya waktu atau perkembangan zaman, nenek moyang kita mulai menemukan namanya apa? Perkembangan teknologi atau navigasi. Teknologi atau navigasi inilah ya yang kemudian mampu membawa perubahan migrasi dari bangsa-bangsa ras di beberapa negara benua untuk akhirnya sampai di Nusantara dan menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan kira-kira? Oke, berarti kita bisa melanjutkan materinya nggih? Oke, coba kalian toleh ke arah kanan atau kiri kalian. Diamati temannya coba. Dari pengamatan ini, kira-kira kalian dan juga Bu Indah ini berasal dari satu ras atau ras yang berbeda. Warna kulit kalian sama atau berbeda? Ini coba diamati. Coba tangannya dilihat. Coba kanan kirinya dilihat. Warna kulit kita sama atau berbeda, anak-anak? Sama. Berarti kita berasal dari satu keturunan ras. Ya, oke. Ras apa, Bu? Nanti kita buktikan bersama-sama pada materi berikutnya. Sekarang kalian berdiri ya. Kita lihat videonya sambil kita menyanyi biar semangat ya. Oke, hadapnya ke depan. Bisa dimulai? Oke, semuanya dudukkan ya, biar semangat ya. Coba lihat video di depan, di sana ada lagu Nenek Moyangku Adalah Seorang Pelaut, ya. Oke, semangat. Sambil tepuk tangan. Oke. Berikutnya, silakan kalian melihat ke arah LCD, disimak. Ini ada video kedua berkaitan dengan persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Silakan kalian simak, diamati. Dari mana asalnya? Keturunan ras apa? Ciri-ciri fisik serta daerah persebarannya. Coba diamati terlebih dahulu. Indonesia terpecah dari Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Penduduk yang datang pun mulai beragam dan menetap. Ada 3 ras pendatang kala itu yang saat ini menjadi identitas wajah orang-orang Indonesia, antara lain Proto Melayu, Deutero Melayu, dan Melanesia. Pertama, Proto Melayu datang dari bagian Cina Selatan. Ketika menjampi ke luar Indonesia, ras ini mendesak keberadaan penduduk asli. Dan karena waktu itu, kehidupan mereka di dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudahkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi
suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Malas, dan Gayo. Kedua, ras Deutero Melayu yang datang dari Indochina bagian utara. Peradaban mereka lebih tinggi dari ras Proto Melayu, dan peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan Kepulauan Indonesia. Nah, berarti untuk selanjutnya akan saya bagikan berkaitan dengan lembar pekerjaan yang akan kalian buat untuk diskusi kelompok nanti ya. Silahkan sekarang kalian duduk secara berkelompok. Satu tim, satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Oke, duduknya mendekat dengan kelompok sekarang ya, berkelompok nggih. Ya, satu tim 2 orang. Satu tim 2 orang. Satu tim 2 orang. Oke, ya langsung ya. Saya bagikan lembarannya. Oke, berarti sekarang silakan kalian duduk secara berkelompok. Tadi satu tim terdiri dari 2 anggota. Kita akan menggunakan kooperatif script di mana dalam satu tim atau berkelompok satu kelompok ada 2 anggota. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan instruksi Bu Indah. Kalian mencari apa tadi yang pertama? Ya, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri fisik nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketiga berkaitan dengan daerah persebaran. Dan yang terakhir berkaitan dengan jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia. Silahkan kalian meringkas materi yang Bu Indah berikan. Satu tim untuk menyampaikan materi yang sudah diringkas, kemudian yang satu nanti sebagai penyaji atau pembaca materi, dan yang berikutnya sebagai pendengar, di mana tugas pendengar adalah melengkapi dari materi yang disajikan oleh penyaji. Yang pertama, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, ras Melanosoid, adalah tersebar di pulau sebelah timur, yaitu Irian dan benua Australia. Sedangkan di pulau Indonesia tinggal di Papua dan Papua Nugini. Yang kedua, kita akan membandingkan ciri-ciri fisik nenek moyang bangsa Indonesia yang meliputi ras Melanesia, Proto Melayu, dan Deutero Melayu. Melanosoid memiliki kulit kehitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung yang mancung. Kemudian daerah-daerah persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Suku Sakai atau Siak di Riau dan suku-suku bangsa Papua yang mendiami Pulau Irian. Kemudian hubungkan proses migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dengan jalur migrasi. Yang pertama ada Papua dan yang kedua Ambon, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua ada Proto Melayu. Asal-usul nenek moyang Proto Melayu yaitu Melayu Polinesia, Madagaskar, pulau paling timur di Pasifik, datang dari Cina bagian selatan. Kemudian ciri-ciri fisik nenek moyang Proto Melayu adalah kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Daerah-daerah persebaran nenek moyang Proto Melayu yaitu suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Kemudian jalur migrasi Proto Melayu, jalur barat yaitu Yunan, Siam, Semenanjung, Melayu, Sumatera, dan menyebar. Kemudian jalur timur yaitu Jepang, Filipina, dan masuk di Indonesia, menyebar di wilayah Sulawesi. Ras Deutero Melayu,
Asal-usul ras Deutero Melayu yaitu dari Indochina bagian utara membawa budaya perkakas dan senjata besi. Di Kepulauan Indonesia, kebudayaan Dongsong. Ciri-ciri fisik nenek moyang Deutero Melayu. Yang pertama, tinggi badan sekitar 135 sampai 180 cm. Berat badan 30 sampai 75 kg. Warna kulit kuning langsat, coklat hitam, dan warna rambut coklat dan hitam. Rambut keriting dan lurus. Daerah persebaran Deutero Melayu yaitu suku Aceh, Jawa, Minangkabau, Bali, Bugis, dan Makassar. Kemudian jalur migrasi. Deutero Melayu yaitu Sumatera, Kalimantan, Malaka, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Oke, silakan. Ini tadi untuk penampilan pertama, ya, untuk penyaji materi. Selanjutnya untuk pendengar, silakan mungkin ada yang mau ditambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Diva berkaitan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Silakan. Daerah persebaran nenek moyang ini kurang lengkap, jadi di bagian suku-sukunya ini dijelaskan suku ini terletak di daerah mana. Melanosoid suku Sakai atau Siak di daerah Riau dan suku-suku bangsa Papua yang mendiami Pulau Irian. Oke, berikutnya. Selanjutnya, Proto Melayu, daerah persebaran nenek moyang yang ada, yaitu di suku Toraja, daerah Sulawesi Selatan, suku Sasak, daerah Lombok, Dayak, Kalimantan Tengah, suku Nia, Sumatera, suku Batak, Sumut, suku Kupu, Sumatera Selatan. Selanjutnya, Deutero Melayu, suku Aceh, Minangkabau dari Sumber, suku Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar di Sulawesi. Sekian. Terima kasih sudah. Oke, terima kasih untuk penyaji pertama. Kasih plus dong. Oke, silakan duduk kembali. Berikutnya, ya silakan. Kita simpulkan secara bersama-sama berkaitan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Silahkan yang ingin menyampaikan kesimpulan ke depan, Bunda persilahkan. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, siapa cepat dia dapat. Kesimpulan yang saya dapat dari informasi yang dari kertas yang Bu Winda berikan, dia tuh intinya dari ras Melanosoid berasal dari Australia kemudian menetap di Papua. Sedangkan ras Proto Melayu dan Deutero Melayu semuanya berasal dari Yunan, Cina Selatan, kemudian masuk melalui Semenanjung Melayu dan menetap di Sumatera, kemudian ada yang menyebar ke Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, kira-kira kalau berkaitan dengan gambar yang Bunda tampilkan, Raki, di sana ada gambar, kamu bisa lihat ya? Oke, bisa melihat gambarnya. Kalau dilihat dari ciri-ciri fisik atau gambarnya, gambar yang Bunda tampilkan termasuk dari ras apa kira-kira ya? Deutero Melayu. Oke, bagaimana anak-anak yang lain? Betul ya? Oke, kasih plus untuk Raki. Kira-kira kalau yang gambar Bunda tampilkan di sana ada Deutero Melayu, ciri-ciri fisiknya bagaimana kira-kira ya? apa saja ciri-ciri fisiknya? Ciri-ciri fisiknya itu tingginya rata-rata dari 130 sampai 175, sedangkan berat badannya 30 sampai 75. Di situ bisa kita lihat rambutnya yaitu warna kulitnya yaitu kuning langsat, sedangkan rambutnya ada yang coklat, ada juga yang hitam semua. Oke, sebutkan daerah persebarannya satu aja. Di mana kira-kira? Di Utara Melayu. Tadi Raki sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan ciri-ciri fisik, ras. Nah, sekarang untuk daerah persebaran dari Deutero Melayu satu saja, di mana kira-kira ya? Dilihat dari gambar itu sudah jelas itu di Bali. Oke. Ya, saya bacakan. Ini berkaitan dengan bahan evaluasi, berkaitan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, kalian berdiri, nanti angkat tangannya ya. Coba. Para ahli pada umumnya menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari mana? Oke, Diva. Dari Yunan, betul ya, kasih plusnya dong. Yang kedua, masih 4 lagi ya. Jangan lupa konsentrasi, ini poin terakhir. Jalur masuknya bangsa Proto Melayu ke Indonesia melalui 2 jalur yaitu Nasro,
melalui jalur barat dan timur. Terima kasih. Berikutnya masih 3 lagi. Nenek moyang bangsa Indonesia melakukan migrasi dari Yunan ke Indonesia karena Hani. Oke, ini seperti yang Bunda sampaikan tadi anak-anak ya. Ada faktor yang ketiga berkaitan dengan terjadinya bencana alam. Oleh karena itu mereka melakukan proses migrasi atau perpindahan. Oke, terima kasih Ani. Berikutnya 2 lagi ya. 2 lagi. Bangsa Indonesia yang termasuk keturunan bangsa Deutro Melayu adalah suku Raffi, Jawa dan Bugis. Berarti Raffi termasuk keturunan dari ras apa Raffi? Keturunan dari ras? Iya, Deutro Melayu, suku Jawa. Oke, terima kasih. Satu lagi terakhir ya. Oke, terakhir. Sebelum bangsa Melayu Austronesia masuk ke Indonesia, di wilayah Indonesia sudah ada suku apa kira-kira anak-anak ya? Angeli? Wedoid dan Negroid. Oke, Wedoid dan Negroid ya. Coba Bunda tanya sebelum saya tutup ya. Ciri-ciri dari ras Melanesia apa saja tadi? Berikutnya? Oke, badannya kekar, rambutnya keriting, mulutnya besar, lebar, hidungnya mancung. Badannya kekar, daerah persebarannya di mana anak-anak? Oke, dan yang kedua sekarang ada Proto Melayu atau Melayu tua. Ciri-ciri fisiknya yang pertama? Iya, oke, kulitnya sawo matang, rambutnya bagaimana? Bentuk mulut dan hidung sedang, matanya sipit, badan tinggi ramping. Daerah persebarannya di mana saja tadi? Oke, Sasak Dayak ya, Nias Toraja Kubu. Nah, berikutnya yang terakhir ada Deutro Melayu. Ciri-ciri fisiknya bagaimana anak-anak yang pertama? Oke, rambutnya berwarna apa? Warna rambutnya? Bentuk rambutnya? Oke, tinggi badannya? Oke, berat badannya berkisar antara? Yang termasuk keturunan dari Deutro Melayu yang pertama ada suku? Yang kedua? Berikutnya? Oke, terima kasih anak-anak. Dari yang sudah saya sampaikan berserta kesimpulannya bahwa migrasi atau asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu ada beberapa teori ya. Yang pertama ada teori Yunan. Menurut teori Yunan, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Cina bagian selatan, tepatnya dari wilayah Yunan. Kemudian mereka bermigrasi hingga sampai di Nusantara setelah melewati semenanjung Malaya. Ini di apa istilahnya, bukti bentuknya ada pada artefak atau alat-alatnya berupa kapak persegi dan juga kapak lonjong. Dan yang kedua setelah teori Yunan itu ada teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan berasal dari luar, melainkan dari Indonesia itu sendiri. Ini didasarkan pada adanya bahasa Melayu yang sudah memiliki tingkatan yang tinggi tentunya melalui proses peradaban atau perkembangan yang cukup panjang atau lama. Berikutnya ada teori out of Taiwan bahwa asal usul nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan rumpun bahasa Austronesia ini memiliki kemiripan dengan yang ada di Formosa di Taiwan. Dan yang terakhir ada teori out of Africa bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Afrika. Siapa yang masih ingat berkaitan dengan jenis manusia purba dari Afrika? Kemudian ada beberapa ya yang masuk ke dalam teori out of Africa. Ini salah satunya ada manusia modern, ada yang kita maksud dengan Homo sapien, Homo africanus. Refleksi dari pertemuan hari ini adalah meskipun di Indonesia ada banyak suku ya, warna kulit atau ras, tetapi kita tetap satu jiwa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat. SMA Negeri 1 Pacitan. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.
berikutnya saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi